belum dihaduk ya, ditetes aja dia sudah menghitam. Bahwa krim ini krim siangnya ini mengandung hidroquinon. Merkuri positif, hidroquinon juga positif. Wow ya. Jadi ini krimnya ada BPOM ya, tidak ada batch number, tidak ada expired date, tidak disegel, dan mengandung hidroquinon. Dia ngurus BPOM-nya, sudah ngurus izinnya satu-satu, terus di dalamnya ternyata benar-benar ada hidroquinon. Itu namanya pembohongan, pembodohan, dan ini namanya masuk ke arah penipuan ya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kemarin sempat viral video yang sempat saya buat, yaitu mengetes krim mengandung merkuri dan hidroquinon. Hari ini saya akan bahas detail teori tentang krim yang bermerkuri dan hidroquinon. Mudah-mudahan kalian tidak salah lagi dan punya informasi yang tepat. Saya akan judulkan tema hari ini adalah purging atau tidak cocok. Saya akan cerita mundur ke belakang sebelum kita cerita purging atau tidak cocok versus tidak cocok. Jadi saya akan bercerita tentang mulai lagi dari nol bahwa krim bermerkuri atau penyalahgunaan hidroquinon itu yang seperti apa. Krim bermerkuri sudah jelas ini berbahaya ya. Kalau penyalahgunaan hidroquinon, kenapa saya tulis penyalahgunaan? Sekali lagi saya jelasin bahwa hidroquinon itu boleh. Hidroquinon itu legal, tapi hidroquinon under prescription dokter, di bawah peresepan dokter ya. Dosis yang diperbolehkan adalah 2-5%, tapi di lapangan itu bisa lebih dari 5%, ada yang 40, ada yang 50%. Dan hidroquinon juga tidak boleh dipakai semua wajah, dan hidroquinon juga tidak boleh dipakai jangka panjang. Namun di Indonesia pemakaiannya justru salah, makanya saya bilang penyalahgunaan hidroquinon ya. Merkuri dan hidroquinon kalau saya mengandaikan itu seperti narkobanya kulit. Apa itu narkobanya kulit? Seperti narkoba pada umumnya, ketika kamu pakai, saya juga belum pernah pakai narkoba sebenarnya. Tapi yang jelas ketika kita pakai narkoba pasti ada efek fly, happy, bahagia dan lain sebagainya. Dan begitu juga pakai merkuri dan hidroquinon. 1-2 minggu setelah pakai, kulit kamu akan glowing, putih, mengkilat. Oh, glownya to the max lah saya bilang ya. Apalagi merkuri. Kalau kamu pakai merkuri, pori-porinya juga akan hilang, mengkilat sekali, bagus sekali. Apalagi setelah fase mengelupas dia, bagus banget ya. Itu masa-masa indah pakai narkoba saya pikir ya. Tapi seperti narkoba pada umumnya, ketika kamu lepas pakai atau ketika kamu tidak pakai narkoba tersebut akan ada efek zakau atau kita bilang ketergantungan narkoba. Nah begitu juga merkuri dan penyalahgunaan hidroquinon ini. Ketika kamu lepas pakai akan ada yang dinamakan dengan efek ketergantungan. Apakah ini disebut dengan purging? I don't know. Saya tidak tahu. Saya lanjutkan penjelasan saya. Apa efek ketergantungannya? Yang paling sering adalah kusam dan hitam. Bisa juga berintisan dan jerawatan. Kenapa saya bilang bisa juga? Karena tidak selalu pasti. Kadang ada beberapa orang yang sampai jerawatan heboh, tapi beberapa orang juga hitam dan kusam saja seperti itu. Apa dok yang membedakannya? Kenapa ada orang yang hanya hitam kusam, ada yang jerawatan parah, ada yang berintisan parah, karena setiap orang punya defense mechanism yang berbeda-beda. Kita manusia dibuat Tuhan unik sekali, sehingga ketika kita berhadapan dengan suatu racun, efek tubuh kita juga berbeda. Tapi yang jelas pasti berefek, karena itu racun untuk tubuh kita. Ketika berhenti pakai merkuri atau berhenti pakai hidroquinon akan muncul efek ketergantungannya. Ya, entah itu hitam, kusam, berintisan atau jerawat ya. Ini kan kalau berhenti. Terus kalau misalnya saya lanjutin pakai terus menerus seumur hidup akan nggak bagus, sama seperti narkoba. Kalau misalnya saya makan 1 pil ekstasi atau 1 sabu-sabu, saya pakai seumur hidup saya, apakah itu cukup? Nggak akan cukup. Suatu hari dia akan minta redosis. Ya kalau nggak ada dosis ya sama aja, dianggap putus obat. Jadi saya akan naikin dosisnya lagi ya. Tinggal nunggu waktu saja saya pikir. Kalau nggak saya mati overdosis atau saya ketergantungan, kurang lebih seperti itu. Tinggal nunggu waktunya saja. Kalau nggak dia mentok, ya akan tetap keluar. Atau yang kedua ya wajah kamu akan makin merah, makin rusak. Selagi kamu pakai ini, biasanya kamu akan makin lama makin ketemu efek yang pelan-pelan akan keluar, wajahnya jadi merah, kayak udang rebus ya. Nggak enak banget lah saya pikir kalau keluar sana ya mulus tapi kena cahaya matahari jadi merah banget ya seperti itu ya. Terus pori-pori yang membesar, terus flek juga tiba-tiba mulai muncul ya, terutama di pipi, di hidung dan mengumis. Itu khas sekali sebenarnya. Terus kadang-kadang ya juga pemakaian jangka panjang sudah mulai muncul berintisan, kasar dan sebagainya. Pasti nggak muncul efek ketergantungan? Pasti. Ketika kamu pakai merkuri atau pakai hidroquinon pasti. Tapi kalau kamu tidak pakai krim yang mengandung 2 ini, tidak akan ada saya pikir. Ketika kamu pakai vitamin biasa untuk mensuplemen tubuh kamu, ketika kamu tidak pakai vitamin tersebut ya biasa aja, nggak ada yang kurang dari badan kamu. Tapi ketika kamu pakai narkoba, ketika kamu berhenti pakai, pasti ada yang kurang. Nah,
Ini dinamakan dengan efek ketergantungan. Entah itu namanya purging, I don't know. Yang jelas pasti ada efek ketergantungannya. Saya tahu nih dok, saya salah pakai. Jadi saya tak pakai merkuri atau penyalahgunaan hidroquinone. Sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau pasien itu tahu krim itu bermerkuri atau krim itu berhidroquinone, nggak ada yang mau pakai. Pada kenyataannya, nggak semua pasien itu tahu bahwa isinya itu merkuri atau hidroquinone. Mereka nggak tahu. Kadang pura-pura nggak tahu juga kadang-kadang. Jadi ketika kamu sudah tahu, pertanyaannya kamu bisa sembuh atau tidak? Yes, you can cure, kamu bisa sembuh. 100% kamu bisa sembuh. Ya semakin cepat kamu berhenti, semakin peluangnya untuk sembuhnya semakin besar sekali, semakin cepat sekali. Ya. Nah, tapi ketika kamu berhenti pakai, kamu akan ketemu efek ketergantungan. Bagaimana caranya dok? Saya melewati efek ketergantungan ini ya, supaya nggak ada efek ketergantungan. Nggak bisa. Menurut pengalaman pribadi saya, nggak akan pernah ada. Ketika kamu pakai krim yang seperti ini punya, pasti akan ada. Efek ketergantungan bisa jalan 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Ada beberapa orang lebih cepat, karena defense-nya kuat dia punya ya. Ada beberapa orang lebih panjang, ada yang 1 bulan bisa lebih panjang lagi, lebih parah lagi malah ada ya. Tapi yang jelas setelah masa ketergantungan ini selesai, kamu akan sembuh, kamu akan lebih baik. So, apa yang harus kita lakukan di masa ketergantungan itu? Ya kita obatin. Kalau jerawatan, ya kita obatin jerawatnya. Kalau perintisan, kita sembuhin perintisannya. Kalau berminyak, kita kurangi kelenjar minyaknya. Kalau kering, kita lembabkan. Jadi benar-benar depends, benar-benar tergantung dari apa reaksi kulit kamu setelah selesai kamu pakai merkuri atau penyalahgunaan hidroquinone. Jadi tidak semuanya sama. Ketika kamu sudah tahu ini, bahwa ya kalau kamu pakai ini pasti efeknya ada ketergantungan dong. Ya. Sehingga tidak ada lagi kata-kata tidak cocok. Di Indonesia ini paling sering adalah ketika kamu pakai merkuri dan hidroquinone, dan begitu kamu ganti krimnya yang natural atau yang tidak mengandung merkuri atau hidroquinone, dan begitu kamu ketemu efek ketergantungan ya, kamu bilang aku nggak cocok pakai krim ini, aku lebih cocok pakai krim yang lama. Oh my god, itu salah banget. Ya, mudah-mudahan setelah nonton video ini kamu nggak akan bilang lagi kamu nggak cocok, karena kamu pakai krim yang natural dengan tidak pakai, tetap efek ketergantungannya akan keluar kok. Tetap akan keluar. Dok, jadi saya ganti nggak? 100% kamu harus ganti. Ya sebagai dokter yang baik, saya harus kasih tahu kamu ya kembalilah ke jalan yang benar. Bahwa yang pakai merkuri dan hidroquinone bagaimanapun juga itu salah. Pemakaian merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone itu salah. Ketika kamu pakai krim yang natural, kamu tetap akan melewati efek ketergantungannya. Tapi biasanya kamu akan melewatinya lebih ringan ya. Karena di treat ya, jadi kalau misalnya kulitnya kering ya kita lembabkan dan sebagainya, sehingga efek ketergantungannya akan cepat berlalu, tapi tetap akan lewat. Dan ketika hal itu terjadi, tolong jangan bilang itu tidak cocok. Makanya saya sebutin purging versus tidak cocok. Sebenarnya tidak cocok itu salah. Nanti saya akan jelasin lebih lengkap apa yang dimaksud dengan tidak cocok ya. Namun setelah semuanya itu, percayalah nanti ke depan kulit kamu akan jadi lebih baik ya. Dengan pakai krim yang tidak mengandung merkuri dan tidak mengandung penyalahgunaan hidroquinone, waktu kamu pakai kulitnya nggak akan merah, ya tidak akan mengelupas, dan waktu kamu pakai juga nyaman banget dipakai, nggak ada rasa panas, nggak ada rasa lengket. Nah itu enaknya. Dan ke depan kulit kamu akan jadi lebih baik, masalah-masalah tadi hilang, dan enaknya kalau kamu pakai krim yang seperti ini punya, ya ketika kamu nanti berhenti pakai, ketika kamu umroh atau ketika kamu melakukan sesuatu dan kamu ketinggalan pakai, itu nggak jadi masalah. Kulit kamu akan jadi lebih sehat, lebih bagus karena dinutrisi dengan baik. Saya akan jelaskan apa definisi tidak cocok yang sesungguhnya. Tidak cocok yang sebenarnya adalah ketika kamu pakai krim yang kandungannya itu mengalergi kamu atau iritasi kulit kamu. Jadi ketika kamu pakai krim yang mengandung, contoh misalnya paraben, atau misalnya kamu mengandung alkohol, atau misalnya mengandung antibiotik tertentu, atau mengandung zat aktif tertentu, dan kamu alergi zat aktif tertentu, sehingga akan muncul berintisan, sehingga akan muncul reaksi-reaksi kulit dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan tidak cocok yang sesungguhnya. Ada nggak cocok? Sebenarnya ada sih tidak cocok, tapi definisi itu kecil banget sebenarnya. Yang terjadi di Indonesia sebenarnya ketika kamu pakai krim merkuri dan hidroquinone bagus, ketika kamu selesai pakai kamu pindahkan yang lain ya jadi hancur dan kamu bilang itu nggak cocok, dan itu menurut saya tidak adil. Itu yang harus saya jelasin. Saya harus menginformasikan yang benar. Terserah kalian mau pakai yang mana. Saya berharap masyarakat Indonesia makin lama makin pintar untuk memilih skincare-nya, karena tubuh kita cuma ada satu.
wajah kita juga cuma ada satu, kulit kita cuma ada satu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menginspirasi kalian supaya tidak menggunakan lagi krim yang mengandung merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone. Saya menginginkan kita cantik dengan cara yang benar, bukan cantik cuma sesaat saja, tapi habis itu kita hancur-hancur bersama. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas dan lebih positif lagi. Sampai ketemu di postingan saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini.